السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah. Mari yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang sangat besar, yang Allah katakan kalau kita mau hitung, wa ta'udu nimatallahi la tuhsuha. Ya, silakan kalau kalian menghitung nikmatku kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Jadi nikmat itu sangat luar biasa kita diberikan Allah. Kita bisa bangun pagi itu ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berjalan menuju masjid, itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu berjalan kemari. Lalu kita bisa beribadah salat subuh. Salat subuhnya itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa juga. Tidak semua orang masih mampu untuk bangun salat subuh. Ya, tidak semua orang mampu untuk bangun salat subuh dan salat berjamaah di masjid. Itu juga suatu karunia yang luar biasa. Karena salat berjamaah di masjid itu sama dengan salat malam semuanya, seluruhnya, ya, seluruhnya. Kalau salat isya kan nisful lail, ya, seperti orang yang salat setengah malam. Tapi kalau salat subuh berjamaah di masjid seperti orang yang salat satu malam. Masya Allah. Ya. Jadi bayangkan kalau kita jamaah salat subuh di masjid, ya. Jadi tapi bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah, ya. Itu bukan maksudnya, bukan ke sana, tapi ini adalah fadilahnya, ya. Bukan baca udahlah, yang penting kita sholat subuh di masjid, kan udah dapat fadilahnya, udah dapat pahalanya, enggak, ya. Sama ketika kita nanti sholat subuhnya di sini, kita duduk di majelis ini, nah itu udah luar biasa itu. Tapi lebih luar biasa lagi, ketika kita tunggu sampai syuruk, kemudian kita sholat sunnah. Isya 2 rakaat. Itu apa kata Rasulullah pahalanya? Nah, seperti orang yang haji dan umroh. Sama. Sempurna. Orang yang tidak haji dan umroh belum tentu mendapatkan pahala ya haji dan umrohnya. Bahkan sempurna pahalanya belum tentu. Belum tentu mendapatkan pahalanya, belum tentu sempurna. Tapi orang yang duduk di masjid, dia kemudian beribadah kepada Allah itikaf, ya. Dia mendengarkan kajian, dia kemudian bertilawah Al-Quran, dia zikir kepada Allah sampai waktu syuruk, kemudian setelah itu, ya, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, maka Allah berikan ganjaran. Tapi bukan berarti kemudian orang nggak usah pergi naik haji, nggak usah umroh, gitu ya. Umroh haji itu sekali kewajibannya sebagai seorang muslim, haji sekali kewajibannya. Kita doa kepada Allah, itu yang mampu aja. Gimana kita mau diberikan kemampuan kalau kita tidak berdoa, ya? Maka kita bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu nimatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nggak banyak nikmat Allah. Kemudian apa? La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, tambah nikmatnya. Kita syukur, banyak bersyukur kepada Allah. La azidannakum, tapi kalau lainnya harus tauhid. Ya. Apa artinya? Pasti kuat Allah, pasti
pasti tambah nikmatnya. Ya, kadang-kadang kita ini menyepelekan syukur. Nah, ini yang mau kita coba bahas ya. Bagaimana sebenarnya rasa syukur ini kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sederhana tapi banyak kita tidak paham. Tadi dan aku walai kafartu inna azabi lasyadid. Orang yang kemudian kufur, mengingkari nikmat Allah, maka inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Ya, diingatkan kalau orang yang kufur itu Allah masih azab yang sangat pedih. Jadi jangan sekali-sekali kita kufur. Ya. Nanti kita lihat ada orang yang kufur, orang yang belum muslim beriman, tapi dia kufur banyak. Ya. Banyak. Termasuk diantaranya ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat apa? Nikmat sehat, ya, nikmat kemampuan, kesempatan, tapi dia tidak digunakan untuk apa? Memperbesar rasa syukur kepada Allah. Ya. Itu bisa kena itu nanti kufur kepada Allah SWT. Diberikan harta yang banyak, dia tidak pergunakan untuk sedekah di jalan Allah. Ini tidak mau kita bahas. Ya. Nah, itu. Jadi kufur itu bukan sekedar dia ingkar, bukan dari Allah, bukan. Tapi bagaimana kita kemudian jangan sampai apa yang Allah tidak berikan Allah ini tidak kita gunakan di jalan yang Allah kehendaki, yang Allah itu gitu. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, soal prediksi salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarga dan anak kita. Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya. Dan insya Allah kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai bagian dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul kiamat. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi ayat yang saya bacakan tadi itu adalah menjadi satu dalil bahwa ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, itu caranya harus dengan nah, itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik orang yang beriman, ya, kulu min thayyibati, makan-makanlah ya. Apa? Yang baik, thayyibah. Ya. Kalau ada thayyibah itu pasti halal gitu ya. Ya. Maka kan lihat jeda apa dan lagi halalan thayyibah. Kulu min thayyibah, halalan thayyibah. Jadi ada ayat yang bicara tentang halal thayyibah. Tapi di sini perkataan thayyibah. Tapi ada yang thayyib itu seperti harus halal. Enggak ada yang kemudian thayyib tapi tidak halal. Ya. Jadi kita tidak bisa menemukan bahwa ada yang kemudian thayyib tapi tidak halal. Ya. Jadi unsur halal itu menjadi sebab thayyib, tapi thayyib itu tidak berlaku bagi semua orang. Ketika dia halal tidak berlaku pada semua orang. Ya. Banyak makanan yang halal, banyak minuman yang halal, tapi belum tentu thayyib buat semua orang. Gitu ya. Nah, makanan-makanan seperti seafood gitu ya. Itu thayyib. Halal, ya kan? Tapi bagi orang-orang yang punya asam urat, ya kan? Yang kolesterol tinggi, hindari gitu kan, itu namanya. Tidak thayyib buat dia, tapi thayyib buat orang lain. Nah, itu. Kulu min thayyibat, ya, wasyukuru lillah, ya. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kita diminta untuk bersyukur, in kuntum iyyahu, jika kamu adalah orang-orang yang menyembah Allah. Jadi apa? Cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan bagaimana kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Bapak sekalian. Jadi kalau harus bersyukur, kita hanya elen saja gitu ya. Apa orang Jawa? Yang penting elen. Ingat kita ingat pada Allah, tapi harus ada konsisten dalam beribadah kepada Allah. Apakah cukup dengan sholat? Apakah cukup dengan bayar zakat? Apakah cukup dengan pergi haji? Nah, kita lihat lagi. Kita beribadah kepada Allah. Ya. Nah, ibadah ini kan kita sering dengar nih. Ada dua ya. Nah, ibadah apa yang pertama? Ibadah ya. Yang pertama apa? Ibadah ya mahdoh. Ya. Nah, apa bedanya nih? Ibadah mahdoh, tapi ada satu lagi yang ghairu mahdoh. Nah,
ini biar kita pahami mana ibadah itu, ya. Karena Allah menciptakan, ya, jin manusia, kita sebenarnya ayatnya kan tidak, ya, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Iya, ya. Jadi ada dua ibadah, yaitu ibadah makhluk dan ibadah. Kita lihat ibadah makhluk itu apa? Ibadah makhluk. Pertama, niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah makhluk ini cirinya nih ya. Ya, pertama, yang kedua apa? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kita sholat 2 rakaat semua ada dalilnya ya? Ada ya. Dalilnya apa? Dari Quran, kemudian ada salat mencontohkan, ya, kaifiatnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah kaifiat. Jadi ada yang pertama niat, yang kedua apa? Dalilnya ada, baik dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah, dari para sahabat, di semua para sahabat dan seterusnya. Dan kemudian dalil, dan kemudian adalah yang ketiga adalah kaifiatnya, ada tata caranya, ya. Soal tidak ada tata caranya, kan subuh 2 rakaat, bagaimana urutannya, rukun-rukunnya seperti apa, gitu kan? Nah, ini adalah ibadah yang makhluk. Yang kedua ibadah ada ibadah yang ghairu makhluk. Apa ciri-cirinya ibadah yang ghairu makhluk? Nah, kita lihat. Ibadah yang ghairu makhluk yang pertama, tentu saja harus sama-sama niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau orang yang beribadah kepada Allah itu tidak niat karena Allah, mau sebagus apapun ibadahnya, bermanfaat apapun ibadahnya, kalau dia tidak niat kepada Allah maka tidak diterima. Niatnya karena apa misalnya? Ya, karena ingin mendapat pujian dari orang lain, gitu kan? Niatnya apa? Karena ingin apa? Ya ingin inilah ya mendapatkan kekayaan misalnya, ya. Oh, dia mencari nafkah, giginya pulang malam pergi sebelum matahari terbit, ya. Kenapa? Ya, bekerja keras ingin mengumpulkan, ya, mencari kekayaan untuk apa? Ya Allah, macam-macam gitu ya. Yang bukan niatnya karena Allah, tapi dia tidak niatnya karena Allah, dia bekerja, dia berusaha. Nah, itu tidak terima. Yang pertama ya karena Allah, yang kedua apa? Yang kedua itu membawa masalah. Ya, membawa masalah. Kemaslahatan manfaat kita. Ada batu besar di tengah jalan gitu kan. Mungkin ada truk pasir lewat jatuh batunya gitu kan. Kita singkirkan batu itu. Karena khawatir nanti kalau ada mobil lewat kita akan nyangkut di mobil gitu. Itu ibadah. Karena itu memberikan masalah pada masyarakat. Memindahkan batu itu. Jadi ibadah itu luas. Ada yang tadi itu makhluk dan ghairu makhluk. Gitu. Nah, kita pahami secara sederhana saja. Ya. Nah, jadi cara kita bersyukur bagaimana kita beribadah, memanfaatkan potensi yang kita miliki ini untuk kemudian bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita semuanya kita berikan hanya untuk Allah. Kata itu. Tidak ada dua. Allah dan ibadah boleh mohon. Itu adalah Rasulullah dan ada dua-duanya. Bagaimana? Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan khilafah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Ya. Sebentar lagi kita masuk pada hari Nahar, ibadah kurban. Ya. Ilaha. Maka kita atainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi fasholli, salat kata dia, wanhar dan berkurban. Jadi itu sebagai bentuk Rasulullah kita fasholli. Ya, kita diminta bersolatnya beribadah kepada Allah, wanhar dan sebagai hewan kurban. Kenapa sebagai hewan kurban? Karena dengan hewan kurban ini kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ibadah sosial yang disampaikan dari kurban ini. Ya. Jadi meskipun bukan kemudian hewan kurban yang sampai pada Allah, ya, tapi keikhlasan kita, pengorbanan kita, itulah yang insya Allah akan mendatangkan, ya, rahmat dari Allah, ridha dari Allah kepada kita. Dan inilah kita bersungguh-sungguh di dalam. Bukan hanya sekedar udahlah, ini ibadah kurban tahun sekali, udah beli aja lah kambing yang seadanya semuanya kambing ketika kita berkurban. Tidak begitu. Yang namanya ibadah dicontohkan dalam peristiwa Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam itu benar-benar diberikan yang kurban yang terbaik.
yang kita bisa mampu. Kalau kita punya harta yang sangat banyak, kita mampu membeli sapi di musim, kita hanya memberikan kambing satu dan kambing itu kecil gitu kan, yang dagingnya nggak seberapa gitu ya. Nah, maka itu belum seimbang, ya kembali itu belum seimbang. Jadi kita bisa mampu yang memberikan kemampuan yang terbaik kok. Allah SWT dan itu yang kemudian Allah akan memberikan penilaian kepada kita juga yang terbaik kalau di hadapan Allah SWT. Demikian kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.